pemenang nomor undian 088 sepadan waktu dipersilahkan. Cempala dia tiba cemadu dia tiba pala. So yang jawab salam dengan merdu, insyaallah laju tabung syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar azizir rahman muqawwiri laili 'alan nahar. Tafsiratan lil uli qulubi wal absar wa tafsiratan li zawi albabi wal itibar. Alladzi ayaqata min qalbihi man ittaqa. Tidak kata yang paling indah kecuali memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Selawat berikan salam, tak lupa juga kita sanjung sajikan pangkuan seorang pemuda pasir yang bertitel Habibullah yang berpangkat Rasulullah, anak dari Abdullah. Buah jantung Siti Aminah, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada malam yang berbahagia ini. Selamat berikan salam, tak lupa juga kita sanjung sajikan kepangkuan seorang dan kata-kata permatan saya yang saya hormati pada Abu Yadubah dan takdiman saya pada pimpinan Dayah Darussalam Al-Waliyah. Atas nama cinta, maka izinkanlah kami untuk membicarakan cinta. Walau hanya untuk waktu yang tersedia, maka demi nama cinta, akan membawakan yang berjudul Iblis dan Metafor Kejahatannya. Kaum muslimin sekalian dirahmati oleh Allah. Dalam Islam terdapat kepercayaan tentang syaitan adalah makhluk penyesat. Sekaligus dalam Islam terdapat kepercayaan tentang syaitan adalah makhluk penyesat. Tokoh syaitan dalam bahasa Al-Quran disebut iblis yang berasal dari bahasa Yunani diabolik, dan dalam bahasa Inggris menjadi diabolikal yang artinya konsep tentang kekuatan jahat bersifat universal. Yang paling basic bahwa adalah iblis makhluk abstrak yang tidak bisa tangkap oleh panca indera. Namun ia adalah penyesat umat sepanjang masa. Kaum muslimin sekalian dirahmati oleh Allah. Iblis dan prajurit-prajuritnya adalah makhluk pembangkang sekaligus penyesat umat manusia. Misinya tidak lain kecuali menyerat umat manusia ke lembah kebatilan dan membuat kerusakan-kerusakan di jagat raya ini. Lihatlah kerusakan yang ditimbulkan oleh tangan-tangan manusia di bumi ini. Itu semua tidak luput dari bisikan tipu muslihat iblis terjadi. Sehingga begitu banyaknya manusia yang membuat kesesatan karena tertipu oleh rayuan iblis tersebut. Bukankah Allah telah menyerat dalam Al-Quran surat Yasin ayat 60 agar kita tidak mempercayai tipu muslihatnya? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepada wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah syaitan, karena syaitan itu musuh nyata bagimu. Ingatlah kita ketika Nabi Adam dan Hawa Allah turunkan ke bumi, itu juga karena
Karena sombong dan dengkinya kepada Nabi Adam hingga dia dikutuk oleh Allah. Disebabkan ia dengki dan tidak mau menerima keputusan Allah ketika Allah ingin menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu la'adama fasajadu ila iblisa wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan dirinya hingga dia masuk tergolongan yang kafir. Begitu kerasnya iblis. Begitu kerasnya iblis. Allah sang maha pencipta pun, apalagi kita manusia daif yang tidak mempunyai apa-apa. Karena itu, janganlah kita tertipu. Karena itulah kita tertipu oleh rayuan iblis azalil. Layaknya kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Iblis pun tidak bekerja dengan sendirinya. Dia telah membentuk pasukan elit ala iblis untuk menyesatkan manusia. Apakah Anda tahu misi apa saja yang mereka jalani? Saudaraku, asisten pertama, iblis adalah sabar yang membuat musibah yang diperintahkan oleh untuk merusak. Menyampai sungguh saat manusia berduka dan membuat manusia menampar pipi mereka serta kalimat-kalimat halal jahiliyah yang terlontar dari mulut sang hamba. Asisten kedua, iblis adalah dasir. Ia bertugas untuk membuat perceraian antar dua insan, memutuskan tali silaturahmi antar umat Islam. Dari uraian kata saya ambil beberapa intisari. Yang pertama, jadikanlah iman dan ketakwaan sebagai perisai-perisai dari panah-panah iblis durjana. Yang kedua, perbanyaklah ketakwaan kepada Allah agar kita dijauhi dari iblis laknatullah. Bunga mawar, bunga melati, kedua bunga pujaan hati. Kalah dan menang urusan dewan juri, Allah Ta'ala menjadi saksi. Sebelum saya akhiri dengan mengucapkan al-faraqna bi rahmatuh wal faraqna bis salam. Kita berjumpa dengan rahmat, kita berpisah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bukti yang barusan tampil yang dipegang nomor undian 088 atas nama D. Aris Munanda, utusan dari Mamalia. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama, marilah kita memuja dan memuji Allah selaku pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para pendengar yang mulia. Izinkanlah dalam kesempatan ini saya akan membawakan pidato yang bertema ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Hadirin rahimakumullah, salat merupakan ibadah yang paling pertama yang diwajibkan dalam Islam.
Salat merupakan ibadah yang paling besar, paling agung dan paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat yang sering kita ulang-ulang dalam salat, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Karena itulah salat menjadi titik pemisah di antara iman dan kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang bunyinya, bainar rajuli wal imani tarkus salah, yang artinya titik pemisah di antara iman dan titik pemisah di antara seseorang dan iman adalah meninggalkan salat. Hadirin, walaupun agungnya, besarnya, tingginya nilai salat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap ada saja manusia yang malas, yang tidak mau mendirikan salat. Padahal Allah sangat berikan kepada orang-orang yang malas mendirikan salat dan diancam dengan berbagai ancaman, maupun baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin, lalu apa ancaman Allah terhadap kepada orang yang meninggalkan salat? Namanya di atas pintu neraka, sesuai dengan hadis Nabi, man tarakas salata mu'tamidan kataballahu ismahu ala babin nar mimma yadkhuluha. Yang artinya, apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, niscaya Allah akan menuliskan namanya di atas pintu neraka daripada orang-orang yang memasukinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadirin, orang yang meninggalkan salat dimasukkan ke dalam neraka saqar. Misalnya, ada satu kaum datang kepada kita, lalu mereka berkata, "Hai Ustaz, begini-begini engkau mengatakan kami yang meninggalkan salat ini dimasukkan ke dalam neraka saqar. Mana hadisnya? Mana dalilnya? Mana firman-Nya?" Ini firman-Nya yang membangkang. Ini firman-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Yang artinya, apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Terdahulu kami tidak melaksanakan salat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, penyebab su'ul khatimah, Imam Abu Muhammad Abdul Haq berkata, su'ul khatimah akan terjadi pada orang-orang yang melakukan dosa besar. Di antaranya dosa yang paling besar adalah dosa meninggalkan salat secara sengaja. Maka orang yang meninggalkan salat secara sengaja mati tidak su'ul khatimah. Hadirin, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Yang bisa kita ambil kesimpulan, satu, meninggalkan salat merupakan salah satu dosa yang paling besar. Yang kedua, orang yang meninggalkan salat, orang yang dimurkai Allah dan diancam dengan ancaman neraka saqar. Yang ketiga, orang meninggalkan salat disebut orang yang tidak memiliki agama,
sebagaimana dalam hadis Nabi, wala dina liman la salata lahu. Artinya orang yang tidak salat orang yang tidak memiliki agama. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani. Akhirul kalam, kebenaran dari Allah, kekurangan dan kesalahan datangnya dari keterbatasan ilmu yang saya miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Guruke Kapukah Sibna di Pulau Gajah yang Cenggu Pure. Yo talu Cenggu ana masalah. Yo talu gajah yang cukup menilai. Adapun peserta yang bersantapi yang memegang kemudian 055 atas nama Taufik, utusan dari Papua.